Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, muliakan para jemaah musalla ziyadatul iman yang dirahmati Allah. Sebagaimana biasa, insyaallah malam yang berbahagia ini kita meneruskan kitab tasawuf, kitab Syifa'us Sa'il wa Tahdhibul Masail. Mari sama-sama kita membacakan ulumul Quran lin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah wa ala azwajihi wa alihi wa ahlil baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in والأولياء والصالحين والأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين ولآبائنا ولأمهاتنا ولجدنا ولجداتنا ولأساتذتنا ولمعلمنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا لصاحب المؤلف كتاب شفاء السائل وتهذيب المسائل للإمام العلامة الفقيه المؤرخ أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون وللفضيلة الإمام الرائد محمد زكي إبراهيم الشاذلي الشيخ والشيخ الإمام محمد بهاء الدين النقشبندي ولشيخ الإمام أبو حسن الشاذلي والإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي ونفعنا بهم والمسلمين بعلومهم وبعلوم جميع العلماء amin ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah keberkahan kepada kami di dalam majelis ilmu ini, kiranya bermanfaat kepada kami, keluarga, anak maupun keturunan kami. Jauhkanlah kami dari segala malapetaka, bencana, fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Jauhkanlah kami dari segala kemurkaan-Mu karena kebodohan dan ketidaktahuan kami. Jauhkanlah kami dari segala cobaan yang tidak sanggup kami memikulnya. Ya Allah, ya Tuhan, jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami dari segala gangguan, tipu daya muslihat, baik yang datangnya daripada golongan jin maupun manusia. Anugerahkanlah nikmat kepada kami, anak dan keturunan kami menjadi imaman lil muttaqin, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Anugerahkanlah pula keberkahan kepada siapa saja yang telah pernah berbuat baik kepada kami, khususnya mereka yang ikhlas membantu di dalam perjuangan jihad kami, ya Allah. Bibarakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, kita sudah sampai ke halaman 47. Yang lalu Ibnu Khaldun menjabarkan bagaimana perbedaan faqih, orang yang ahli fikih, dan tasawuf, orang yang ahli tasawuf atau dikenal dengan sufi. Jadi ini nggak bisa dipisahkan, karena memang di dalam agama kita, khususnya umat Islam ini ya, sangat rentan. Kalau dia hanya lebih banyak penekanannya kepada ibadah, apalagi orang yang baru kenal agama, baru sedikit dia ngerti agama, apalagi dia masuk kelompok tertentu, ini biasanya hatinya keras kalau dia nggak belajar ilmu. Banyak kelompok-kelompok yang dia dakwah tapi nggak mengajarkan ilmu, ngajar fadilah amal, fadilah salat sunnah, fadilah berjemaah, fadilah ini itu dan sebagainya. Ilmu nggak pernah dibaca, nggak pernah diajarkan, terutama ilmu fikih. Ini biasanya
Orang-orang yang tanggung belajar agama, apalagi dia nggak pernah istiqomah di majelis ilmu, ini biasanya hatinya keras, walaupun dia sholat. Walaupun dia sholat, nggak pernah tinggal sholatnya 5 waktu dalam sehari semalam. Makanya mempelajari agama ini kalau tanggung-tanggung atau dia nggak punya adab, ini berbahaya. Pertama, dia tanggung ilmunya. Yang kedua, nggak punya adab. Yang ketiga, nggak hormat kepada ulama. Yang keempat, fanatis kelompok. Wah, ini bahaya ini. Udah dablek, bodoh, itu dinasihati kalau bukan kelompok dia nggak mau. Jadi kalau dia sudah masuk kelompok tertentu, mau kayak manapun ulamanya nggak akan mempan dinasihatin dia. Ini berbahaya. Ini pentingnya antara fikih dengan tasawuf yang dipisah. Ini berbahaya ini. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mengingatkan betapa pentingnya menuntut ilmu itu. Sampai-sampai ilmu itu lebih tinggi dari seluruh apa saja. Bahkan Allah abadikan dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Allah angkat, tinggikan derajat orang beriman lebih kalau dia berilmu. Bahkan orang yang nggak beriman akan tinggi derajatnya, tapi orang yang berilmu, beriman itu lebih tinggi daripada orang berilmu yang tak beriman. Jadi ilmu itu makamnya sangat tinggi sekali. Tak ada kalimat yang lebih ahsan diajarkan kecuali ilmu. Itu kata Allah. Jadi disinilah Ibnu Khaldun untuk menjabarkan kepada kita pentingnya fikih. Jadi fikih itu adalah derajat yang paling tinggi dari seluruh ilmu agama Islam ini, fikih. Kemudian setelah itu baru ilmu cabang-cabangnya apa saja. Nah, baru di situ tasawuf. Jadi kalau akhlak, nanti Ibnu Khaldun akan datang, dia memecah ada Islam, ada iman, ada ihsan. Walaupun sebenarnya nggak bisa dipisahkan itu. Sama-sama Islam itu kan al-khudu' wal inqiyad, tunduk dan patuh. Cuma nanti di situ bagaimana kita cara mengamalkannya. Berapa banyak orang yang Islam tapi imannya tak benar, ya kan? Dia Islam tapi imannya tak benar. Ada orang melaksanakan rukun Islam tapi rukun imannya nggak beres. Ada dia beriman, Islam, beriman, tapi ihsannya nggak ada. Ihsannya tak ada. Makanya Allah pisahkan di dalam Al-Quran, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah dipisah itu dia. Walaupun sebenarnya makna takwa itu dia sudah menyeluruh. Semua ulama paling banyak mentakrifkan, mendefinisikan kalimat takwa itu adalah ya mereka yang iktidak bin Nabi. Kesimpulannya iktidak bin Nabi qaulan wa fi'lan wa taqriran. Yang mereka itu mau menjalankan perintah Rasulullah, sama ada perbuatannya maupun diamnya. Sempurna kan? Siapa saja yang menjalankan agama Allah. Tapi ternyata Allah bisa. Berapa banyak orang yang bertakwa tapi dia nggak ada ihsan, tak ada akhlaknya. Innallaha ma'al ladzina taqaw. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Walladzina hum muhsinun. Dan Allah bersama orang-orang yang ihsan. Ihsan itu luas. Hakikatnya apa? Akhlak. Bagaimana secara komplitnya tasawuf. Nah, itu dia. Jadi membangun etika akhlak itu paling berat. Jadi nggak bisa dipisahkan dia. Ada orang yang akhlaknya baik tapi ilmunya nggak ada. Ini pincang juga.
Ilmu ada, akhlak tidak baik, pincang juga. Jadi kalau pertanyaannya yang selalu dipertanyakan itu kan, bagaimana dia berakhlak tapi nggak ada ilmunya? Dia berilmu tapi dia tidak berakhlak. Ini yang selalu kita ulang-ulang. Seorang ahli faqih, kita ambil langsung yang derajat yang paling tinggi, kalau tidak ada akhlaknya, dia akan bisa jatuh dalam kefasikan. Dia bisa jatuh dalam hubbud dunia. Itulah yang Imam Ghazali sebut dalam Ihya Ulumuddin, ulama usu', ulama yang jahat. Jadi ulama jahat itu yang dia tidak ada akhlaknya. Sebaliknya, orang yang dia tasawuf, sufi, atau kita katakan orang yang akhlaknya tinggi tapi tak ada ilmunya, ini bisa zindiq, bisa sesat, bisa keluar dari agama Allah. Tapi kalau faqih, orang berilmu, berilmu agama syariah, belum pernah sejarahnya murtad, belum pernah. Orang ahli faqih belum pernah sejarahnya murtad, sesat sampai agamanya hilang, itu belum pernah. Dari zaman Rasulullah sampai sekarang, insya Allah sampai kiamat. Faqih ya, bukan ilmu agama, bukan ilmu agama sekadar agama. Kan banyak orang ngakunya dia ngajar alif-alif, ngakunya ustad, gelar ustad gitulah maksudnya. Bisa baca doa tahlilan, panggil ustad. Bisa mandikan mayit, ustad. Kan gitu di Indonesia kan. Bukan itu yang dimaksud. Jadi bukan di Indonesia ini ngajar, maaf ya, ada guru agama Pak, selingkuh dengan ininya, disebut guru agama. Ini baru kejadian ini, baru kejadian. Pas pula dia ngajar agama, tapi ya agama sekolah umum gitu. Nah, itulah dia. Jadi kalau di Indonesia ini apapun dibilang ustaz, ibarat gelar kiai lah, ya sadu sebelum bilang kiai itu. Ya, Indonesia apa yang nggak ada ya, semua ada. Jadi yang dimaksud si faqih, orang yang sudah faqih itu tidak pernah dia sesat, cuman dia bisa jatuh fasik atau dia jatuh hubbud dunia. Tapi kalau zindik itu bisa murtad dia. Makanya ada ahli ibadah, banyak Allah ceritakan dan Rasulullah ceritakan juga. Rasulullah ceritakan juga bagaimana orang ahli ibadah yang hebat ibadahnya, yang akhirnya minum khamar, setelah minum khamar berzina, setelah berzina membunuh. Nah, ini panjang ceritanya. Kalau Allah ceritakan dalam Al-Quran, siapa diantaranya? Ahli ibadah yang akhirnya dia sesat, Qarun. Yeah. Dan gara-gara harta dia akhirnya murtad, menjadi orang yang ini gitu ya, ingkar Allah. Nauzubillah. Jadi inilah dia perbedaannya, kata Ibnu Khalfaji, munazarul faqih murtabitun bid-dunya allati biha salahu tariqul akhirah. Jadi secara kesimpulan adalah pandangan ahli fikih itu berkaitan tentang perkara dunia yang tujuannya apa? Fikih itu, ilmu syariat itu untuk kemaslahatan allati biha salahu tariqul akhirah, bagaimana untuk menuju kebaikan akhirat. Fa in takallama fil ithmi wa sifatil qalbi wa ahkamil akhirah falaysa min fannihi. Sedangkan kalau berbicara tentang dosa, sifat-sifat hati, bagaimana hukum akhirat, maka fikih itu tidak masuk di sana. Fan itu artinya seni, bukan seninya. Artinya fikih tidak sampai dia menelisik, menelusuk sampai bagaimana hati seseorang. Makanya dalam kaidah fikih itu disebut al-ahkamus syariah tata'allaqu bi ahkamil zahirah. Jadi hukum-hukum syariah itu adalah dia berkaitan hanya sebatas dia berkaitan secara hukum zahir yang nampak. Itu ya. Makanya perkara hukum pidana, perdata, hukum Islam, nah itu syariah lah itu ya. Tapi bukan berarti fikih ini sebagaimana Ibnu Khaldun mengatakan nanti, wa ana aqul, kata beliau, aku mengatakan hadzal kalam laisa 'ala al-itlaq.
Jadi perbedaan itu tidak mutlak dia. Bukan berarti seolah-olah fikih itu murni 0% tidak berkaitan tentang hati manusia. Ya enggak, salah. Contoh, sholat itu pakai niat enggak? Pakai kan, wajib pakai niat kan? Nah, itu kan fikih, ranah fikih. Dia berkaitan. Kalau ada orang nggak pakai niat berarti tidak sah salatnya. Nah, makanya dibilang Ibnu Khaldun tidak mutlak. Tapi secara universal fikih itu adalah hukum yang menerapkan atau memberi petunjuk tentang perkara-perkara yang zahir. Tapi tidak mutlak ya. Wa nazrul faqih lam yartabit bidunya mujarradan. Nah, ini dia. Jadi pandangan ahli fikih itu tidak semata-mata berkaitan perkara dunia. Haja. Tidak. Li'annahu duniawi, karena dia semata-mata memang untuk yang berkaitan tentang perkara dunia. Bal huna amrun akhir huwa aliqu bi manasibihim. Jadi maksud daripada ilmu syariah fikih ini adalah bal huna amrun akhir. Jadi perkara-perkara yang perkara-perkara dunia di mana fikih ini punya kaitan langsung dengan jabatan, dengan tanggung jawab. Jadi ahli fikih itu tanggung jawabnya besar tentang perkara dunia. Jadi ahli fikih itu dia diperlukan oleh sultan dari untuk seluruh lini, masalah sosial, masalah budaya, masalah politik, masalah ekonomi, masalah kesehatan. Bukan berarti dia harus jadi dokter, bukan. Apoteker itu Pak, yang mengkaji tentang perobatan, itu muaranya harus ke ahli fikih. Berapa banyak sekarang apoteker kita Pak, seluruh obat di rumah sakit itu nggak ada label halal. Mayoritas ya. Obat, khusus obat. Kalau makanan itu sekarang sudah distempel oleh LPPOM MUI ada label halal. Kalau obat-obat itu belum Pak. Perobatan belum. Kita katakanlah obat-obat yang kita dapat dari dokter. Obat apa aja? Bapak dapat obat, nggak ada stempel halal itu belum ada. Apalagi obat-obat yang berat. Obat sakit jantung, obat sakit gula, seperti insulin. Insulin itu kan campur syahmul khinzir, lemak babi itu. Makanya dulu perdebatan LPPOM MUI dengan Kementerian Kesehatan. LPPOM MUI minta obat-obat yang masuk di Indonesia harus ada stempel label halal. Pemerintah nggak mau. Itu kalau seandainya obat-obat dipakai label halal, itu umat Islam kaya. Gitu ya. Jadi mereka hanya Badan POM saja. Yang penting Badan POM meneliti kandungannya itu, walaupun mau haram mau enggak, asal dia punya manfaat, lolos. Kalau Badan POM pemerintah. Jadi semua vaksin itu kan mayoritas, maaf ya, vaksin itu rata-rata campur unsur babi. Jadi ulama menghalalkannya karena sebab doruri saja. Nah, itulah dia. Jadi fikih tadi itu memang sangat diperlukan kali orang-orang ahli fikih itu. Jadi kalau sekarang katanya orang MUI, LPPOM itu mau diutus ke Cina. Mau diutus ke Cina untuk meneliti tentang vaksin COVID-19. Ini hati-hati. Tidak semudah yang dibayangkan sebagaimana LPPOM MUI meneliti tentang vaksin yang sebelumnya, kita katakanlah vaksin polio dan sebagainya. Jangan disamakan. Kalau disamakan sia-sia mengeluarkan uang ongkos mahal-mahal ke China. Jangan begitu. Jadi betul-betul itu harus mereka bisa mengkomparatifkan ilmuwan dunia, terutama WHO harus disertakan itu hasil risetnya yang terakhir. Jangan sampai LPPOM terjebak
Jadi saya ingatkan teman-teman saya itu yang di LPPOM jangan sampai terjebak karena diongkosin hanya karena ingin memandang doruri, ya tekanan pemerintah dan sebagainya, sehingga nanti ya pasti saya udah tahu kesimpulannya kalau hanya sebab doruri halal pasti itu nggak perlu kita kaji lagi, udah tahu kita. Tapi bukan itu intinya. Intinya tadi adalah sebagaimana yang saya katakan di Pos Kota Jakarta berapa hari yang lalu di media resmi itu. Kita harus kalau untuk vaksin corona itu kita harus komparatif lembaga dunia karena ini perkara dunia. Efek corona itu jangan disamakan dengan bakteri atau vaksin-vaksin yang sebelumnya, jangan disamakan. Meskipun ada unsur politiknya pasti itu. Tapi kita keluar daripada unsur-unsur politik dunia. Ini kan Amerika tarik menarik dengan China. Jangan sampai gara-gara Indonesia pemerintah kita mau mengejar target, iya kan? Memaksakan diri tahun 2001 bulan 1 disuntik semua, iya kan? Vaksin. Kita itu harus dikaji dulu karena WHO sendiri itu 1000 sampel setelah mengumpulkan seluruh penelitian tentang virus corona ini. Bayangkan, ternyata itu tidak ditemukan dosis yang tepat, yang cocok untuk digunakan secara massal dalam waktu dekat. Tahu-tahu kita sudah mengumumkan 2021 bulan 1 mau disuntik. Nah ini tak tahu, mungkin Bapak mau ya. Kalau mau nggak apa-apa lah. Makanya saya haramkan. Saya udah keluarkan. Jadi mungkin kalau Bapak klik di Google, satu-satunya yang mengharamkan itu baru saya. Baru saya. Bapak boleh klik di Google. Karena kaidah fikih itu berbicara apabila belum ada kesepakatan ilmuwan, terutama lembaga WHO dan lembaga ilmuwan tentang yang khusus meneliti tentang virus itu, kita nggak boleh sembarangan menghalalkan. Jangan gara-gara sebab darurat, sedikit-sedikit kaidah darurat. Jangan begitu. Kita harus bisa membaca efek yang paling besar ke depan. Berapa juta nyawa? Oke lah, kita masa berpikir di luar Indonesia dulu lah. Indonesia saja hampir 300 juta penduduk kita. Mau kita gadaikan itu kalau sembarangan ngeluarin fatwa. Makanya bahasa saya itu sebenarnya yang di media Pos Kota itu kemarin berapa hari yang lalu itu untuk teman-teman saya di MUI Pusat. Jangan gara-gara diongkosin ke China seenaknya saja menghalalkan begitu saja. Jangan sembarangan itu. Itu dia ya. Jadi inilah pentingnya bimanasibihim huwa alikum bimanasibihim. Jadi orang yang ahli fikih itu berkaitan tentang fungsi dia di masyarakat, di negara, di dunia. Jadi nggak sembarangan dia. Jadi kalau ahli sufi ya dia mana berpikir ke situ kan. Tasawuf itu dia nggak kajiannya nggak perkara seperti itu. Nah, jadi nggak boleh dipisahkan. Wadhalika anna syari'ata liman qasama hamiluha kama qaddamnahu. Dan yang demikian itu adalah itu dari tujuan daripada syariat sebagaimana yang telah dibagi pembagian syariat sebelumnya tentang fikih zahir dan fikih batin sebagaimana sebelumnya kata Ibnu Khaldun. Sudah kita kaji ya beberapa bulan yang lalu tentang masalah pembagian ini dan tugas-tugasnya. Ila ahli fataya wa syura yasta'inu bihim as-sultan wal kafatu ala imda'i ahkamillah az-zahirah fi khalqihi, yaitu ila ahli fataya, termasuk juga sampai kepada orang-orang yang ahli fatwa yang mereka itu bermusyawarah, saling membantu, yasta'inu bihim as-sultan. Jadi di situ ada peran kepala negara, ada peran negara di sana yang dilibatkan dengan ahli fatwa. Nah, tadi sebagaimana kita bicarakan tentang apoteker, kita sekarang masih umat Islam ini masih lemah tentang ilmu apoteker. Kalau bahasa Arabnya soidalah. Kalau soidaliyah apotik, soidalah apoteker. Jadi di dunia Islam Pak, yang ahli apoteker memang kita masih kategori yang lemah. Yang sekarang menguasai itu China, Eropa, Amerika.
Kalau kita bisa mau melihat bagaimana perbandingan tiap tahun negara-negara yang melahirkan ilmuwan itu, lihat dari hadiah Nobel diantaranya ya, tapi tidak mutlak. Tapi diantara cara kita mau melihat negara mana yang paling kuat risetnya tentang kedokteran, itu Inggris. Itu hampir setiap tahun mereka dapat hadiah Nobel daripada kedokteran. Apoteker dan sebagainya itu rata-rata Eropa. Nanti kalau negara-negara kita, paling negara-negara Islam itu paling-paling hadiah Nobel sastra. Ada pernah tentang fisika atau ilmu eksakta, Ahmad Zuhair dari Mesir. Itu pun dia udah jadi warga negara Amerika, istrinya orang Amerika. Cuman karena undang-undang Mesir itu tidak pernah memutuskan warga negara sebagai warga negaranya meskipun sudah menjadi warga negara orang lain. Kalau kita kan enggak. Undang-undang kita apabila kita sudah menyatakan menjadi negara lain, negara Malaysia atau Amerika, maka terputuslah kewarganegaraan kita. Kalau di Mesir enggak, Pak. Di Mesir meskipun mereka dapat KTP Amerika, selagi mereka darahnya Mesir, mereka tetap diakui orang Mesir. Makanya Ahmad Zuhair itu ketika dapat hadiah Nobel, Amerika bingung. Mesir ngakui itu warga negara Mesir. Warga negara Mesir. Itu bayangkan, Pak. Dia itu lebih hebat daripada Newton ilmunya, Ahmad Zuhair itu. Jadi ilmuwan-ilmuwan kimiawi umat Islam itu sebenarnya banyak, bukan Ahmad Zuhair, cuman yang kebetulan dia dapat hadiah Nobel. Kalau yang di luar itu, kita katakanlah Abdul Kalam dari India, presiden India. Itu ahli membuat rudal. Belum lagi siapa namanya dari Pakistan. Banyak sekali sebenarnya, banyak. Tapi kalau untuk tingkat internasional yang sudah diakui dan teorinya itu sudah dibayar mahal oleh Nobel itu, ya itu Ahmad Zuhair. Jadi itu pentingnya memang umat Islam ini harus mengerti hal itu. Padahal sebenarnya yang paling banyak dulu menjabarkan tentang atib kesehatan itu, yang paling banyak menelurkan karya-karya kedokteran itu umat Islam dibandingkan Eropa. Awal mula siapa mereka itu? Ibnu Sina, Avicenna. Bisa dibuktikan kitabnya, sampai sekarang kitabnya itu diterjemahkan di Eropa dan dikukuhkan oleh Eropa di antara kitab kedokteran terbesar, maksudnya belum ada tandingannya. Saya punya, Pak, kitab itu, Pak. Tebal sekali, Pak, 4 juz itu. Al-Qanun fit Tibb, undang-undang kedokteran. Itu kebetulan kitab saya itu sudah diterjemahkan istilah-istilah kedokteran dengan bahasa Inggris, tapi semuanya bahasa Arab. Hanya teori-teori tertentu diterjemahkan ke bahasa Inggris. Itu diakui. Sampai detik ini belum ada ilmuwan Eropa bisa menelurkan teori kesehatan, teori kedokteran sehebat Avicenna, Ibnu Sina. Belum ada. Sampai sekarang ya. Walaupun yang tiap tahun Inggris dapat hadiah Nobel. Luar biasa ya. Subhanallah. Udah, ini bukan ucapan saya. Bapak silakan nanti baca, lihat karya daripada Profesor Dr. Hasan Hanafi. Hasan Hanafi seorang filosof Mesir. Dia guru besar diakui dunia. Dia dosen juga di Jepang, di Eropa, di Prancis, di Jerman, di Amerika. Beliau sendiri itu meneliti. Beliau mengatakan, saya baca dalam makalah beliau mengatakan, belum ada yang bisa menandingi teori kedokteran Ibnu Sina sampai sekarang. Dan sekomplit itu. Jadi kita bukan ngada-ngada. Dan Eropa juga menobatkan Avicenna itu memang pencetus kedokteran yang handal. Jadi bukan umat Islam yang mendengungkan yang ini. Bukan umat Islam saja. Tapi justru Eropa. Itu dia. Jadi yasta'inu bihim as-sultan. Jadi memang membantu pemerintahannya. Jadi seorang kepala negara itu nggak boleh dia menjauhi ulama. Yang maksudnya di sini al-fatwa.
wal kafatu al imdha'i ahkamillah. Karena mereka itu yang secara keseluruhan yang menjadi stempel tentang hukum-hukum Allah. Sah atau tidaknya hukum Allah itu ya ulama itu yang nentukan. Ulama yang nentukan. Jadi apapun dia pilot mau apa hubungannya teori pilot dengan ulama? Tapi tetap di sana harus hadir ulama. Apanya itu? Bagaimana seorang pilot mengendarai pesawat 24 jam atau kita katakan nggak usah 24 jam, 12 jam. Bagaimana sholatnya? Pastikan dia harus merujuk kepada ulama. Iya. Udah gitu tujuan pilotnya untuk apa? Pilotnya itu mau tujuannya untuk ngebom orang atau untuk ngangkat penumpang? Itu kan ulama juga nanti yang ngapa. Jadi ulama itu semua dikaitkan seluruh hal kehidupan. Bukan berarti sementang memandang kemaslahatan boleh gitu saja tanpa ada persetujuan ulama. Jadi ulama nggak bisa dijauhin. Artinya nggak bisa dipinggirkan. Itu dia. Ahkamillah az-zahirah fi khalqi. Jadi secara zahir fungsi daripada ulama ya, beliaulah, mereka lah yang otoritasnya ya, untuk terhadap seluruh makhluk di dunia ini. Wa ila ubbad wa zuhad istaghalu bima yakhussuhum fi anfusihim ahkamillah. Sampai seorang ahli ibadah, ini baru ahli ibadah zuhud yang mereka sibuk khusus tentang masalah ini. Ini baru kaitan tentang ulama sufi, tasawuf. Tapi tetap juga ahli fikih juga, bukan berarti mereka tidak ahli ibadah, mereka juga tidak zuhud, tidak ya. Wa qad yakunu al-faqih hamilan lil faqihin ma'an wa lima kana al-anbiya hadatul khalqi ila Allah ya'khuduna bihajzatihim 'anil nar. Jadi ahli-ahli fikih itu ya memang tidak bisa dipisahkan. Dia bersamaan fungsinya dengan para ulama-ulama yang mereka ahli sufi juga ya. Artinya mereka juga tidak bisa dipisahkan antara sufi dengan tasawuf, antara ahli fikih dengan perkara-perkara akhirat. Mereka itu tidak bisa dipisahkan, berbarengan ya, bersamaan. Mereka tetap menjalankannya, perkara-perkara tentang hukum-hukum yang diwajibkan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi wali makan alam ya, sebagaimana para nabi. Jadi para ulama itu ahli syariat itu wali makan alam ya, sebagaimana para nabi hadatul khalq ila Allah. Jadi para nabi itu Allah utus ke dunia ini adalah untuk memberikan hidayah kepada seluruh makhluk, seluruh ciptaan Allah. Apa hidayah itu? Petunjuk. Bagaimana kita bisa menggunakan akal kita, bagaimana kita bisa mengenal wahyu Allah, bagaimana kita bisa mengenal surga dan neraka, bagaimana kenal dengan taufik, itu hidayah. Ya'khuduna bihajzatihim 'anil nar. Tujuannya apa? Supaya jangan sampai manusia ini masuk dalam api neraka. Supaya jangan sampai Allah masukkan ke dalam api neraka. Itulah pentingnya. Fayarsudunahum ila sa'adatihim. Jadi supaya juga umat manusia ini bisa mereka bahagia dunia dan akhirat. Mereka menjadi orang-orang yang cerdas. Mereka bisa menjadi orang yang bahagia. Wa yasudduna 'an syaqawatihim bil jazr awid darb awil qatl. Jadi tujuan ulama dan para nabi itu Allah utus, makanya disebut ulama itu warasatul anbiya. Para rasul dan para nabi Allah utus menyampaikan hidayah itu apa? Wa yasuddunahum an saqawatihim bil jazri awid darbi awid qatl. Supaya mereka bisa terhindar jauh daripada perbuatan-perbuatan cela. Jangan sampai mereka melakukan kejahatan, membunuh, memukul, maksudnya tidak pidana, itu ya. Ala tafawutil af'al fima tumilan alaih minal mudhar bi'atibaril ajil. Jadi
berbagai macam perbedaan, berbagai macam perbuatan yang meliputi perkara-perkara yang sangat tidak baik ya, perkara-perkara yang apa saja, mau yang baik maupun yang tidak baik. Jadi semua ruang lingkup perbuatan manusia ini bagaimana supaya mereka bisa menjalankan hidayah Allah, itulah para nabi, itulah ulama kita yang memberikan pengajarannya ya. Wa arafna minhum anna kamal al-najat innama huwa fi talabbus fi takalif wal ityan biha ala atammi wujuhiha. Jadi kita ketahui apa yang mereka ajarkan daripada mereka itu adalah tujuannya apa? Untuk kesempurnaan keberuntungan. Bagaimana bisa sempurna an-najah, berhasil keberuntungan. Innama huwa fit talabbus fit takalif wal ityan. Jadi bagaimana kita bisa menjalankannya, bisa melakukan beban tanggung jawab agama ini dapat dilakukan dengan sempurna, dengan baik. Itu dia. Wa akmal ahwaliha. Begitu juga para nabi, para ulama, mereka itu wa akmalu ahwaliha ala ittifaqil batin wal zahir. Mereka selalu mengajarkan bagaimana menyempurnakan ahwal, semua perilaku yang kita lakukan ala ittifaqil batin wal zahir, tidak boleh beda antara batin dan zahir. Itu dia. Jadi jangan sampai kita bersih hati tapi perilaku kita nggak baik. Kan ada orang itu, udahlah, yang penting hati baik, nggak perlu pakai jilbab, ya kan? Ini berarti dia tidak ittifaqul batin wal zahir, nggak sama. Untuk apa salat? Yang penting hati kan baik, kan gitu. Jadi di dalam syariat Allah itu zahir dan batin itu harus sama dia. Makanya meskipun kita melakukan kebaikan, tapi kalau hati kita khianat, tak dipandang dalam Islam. Meskipun dalam fikih yang dipandang zahirnya, tapi ketika berkaitan tentang ikhlas, berkaitan tentang khianat, apalagi sekarang nanti mau pilkada kan banyak orang bersedekah, banyak orang yang dekat dengan ulama. Coba lihat, saya belum pernah seumur hidup saya nengok si Bobby pakai serbannya kan, menantu Jokowi pakai serban belum pernah saya lihat seumur hidup saya. Baru mau menjelang pilkada Sumatera Utara ini. Iya. Jadi itulah dia sekarang ini kan. Jadi gara-gara dia pakai jubah, ulama yang ngasih jubah itu habis dibully. Habis dibully. Kebetulan mursyid thariqah terkenal, cabang Naqsabandiyah, Besilang. Cuman dia kedudukannya di, kalau nggak salah, Kapan Selatan mungkin. Nggak usah saya sebutlah namanya. Habis dibully. Baru kemarin keluar lagi pernyataan Said Agil Siraj, katanya Jokowi itu keturunan saudara kandungnya Nabi Musa. Jadi itulah dia ya. Jadi kalau orang ahli fikih mendengar kata-kata seperti itu nggak begitu heran. Itu pentingnya fikih ini. Itu penting fikih. Jadi nggak cepat kita memaki orang, nggak cepat juga kita senyum saja, kita tahu. Jadi kalau orang ahli fikih itu ya sangat luas Pak cara memandangnya. Jadi sama kalau kita melihat orang ahli sastra, seorang filosof. Jadi seorang filosof, ahli sastra, sastrawan ya, kalau bahasa Arabnya adib. Ulama kalau dalam Islam itu ulama fikih. Itu Bang, memandang itu nggak satu jendela. Tidak satu arah mata angin. Luas sekali. Sehingga
Tidak pernah dia menyimpulkan sesuatu itu dengan saklek dan membabi buta. Nggak pernah stres dengan kondisi, meskipun dalam detik ini Allah akan timpakan azab, umpamanya kita katakanlah gempa. Jadi nggak panik, nggak kalut. Coba sekarang ini berapa banyak orang-orang ahli agama kalut dengan kondisi Indonesia. Ulama kelompok A berantem dengan ulama kelompok B. Ulama pendukung pemerintah dengan ulama yang tak mendukung pemerintah, saling caci maki. Iya. Ini rata-rata nggak fakih. Kalau orang yang fakih tidak akan mungkin dia terjebak dengan kondisi siasat politik seperti ini. Begitu juga orang sufi. Orang yang sufi, ahli sufi, tasawuf tidak pernah terjebak dengan perkara-perkara seperti itu. Jadi jangan sampai sesama ulama memaki-maki. Jadi semua ulama yang mendukung pemerintah dianggap cebong. Semua ulama yang bukan mendukung pemerintah kadrun, kadal gurun katanya. Kacau nggak? Kadal gurun katanya. Nah, itu dia ya. Wallahu taala alam bisawab. Mau kita sambung, ternyata udah mau isya. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau enggak kita terus. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa perbedaan antara hizib, wirid dan juga ratib? Itu aja. Itu yang pertama. Yang kedua, apa makna hauf dan roja dalam ilmu tasawuf? Apa tuh? Hauf dan roja dalam ilmu tasawuf. Nih. Nah, itu aja. Alhamdulillah rabbil alamin. Jadi yang pertama tadi hizib, wirid, ratib sama aja. Bedanya kalau wirid itu adalah amalan yang terus menerus. Ratib ya itu juga. Cuma ratib itu kalau dia tidak diamalkan terus menerus tidak wirid namanya. Hizib gitu. Cuman hizib ini hati-hati. Hizib ini rata-rata sebenarnya amal-amalan para wali Allah. Semua ulama-ulama saleh itu punya hizib. Tapi hati-hati. Banyak hizib-hizib itu kalau di Indonesia ini sudah dicampur dengan mistik. Makanya carilah hizib yang memang betul-betul sumbernya ulama yang bersih. Makanya saya padahal udah berapa tahun saya menerjemahkan buku Al-Bidayah. Saya udah berapa tahun mengajar tentang hizib sebenarnya. Cuma tidak saya kasih untuk diamalkan dulu. Paling-paling hanya sekedar ininya saja. Tapi kita punya buku itu. Karena memang hizib ini betul-betul orang yang sudah betul-betul dia mapan kuat adabnya terhadap tasawuf, terhadap mursyidnya. Jadi banyak orang ngamalkan hizib ini kepingin bikin kaya, kepingin karismanya tinggi, kepingin nggak bangkrut, kepingin pokoknya perkara-perkara dunia. Padahal tujuan hizib itu bukan untuk itu. Walaupun sebenarnya perkara dunia boleh, tapi hakikatnya bukan itu. Bagaimana kita bisa beretika akhlak, bagaimana kita bisa takarub kepada Allah. Jadi hizib itu kalau kita nggak tahu cara mengamalkannya bisa panas, Pak. Bisa panas badan kita. Itu dia ya. Jadi bagaimana, apa perbedaan itu dia. Jadi sebenarnya udah selalu saya terangkan juga tentang masalah hizib, wirid dengan ratib sama aja itu. Bedanya wirid itu adalah semua hizib dan ratib atau selawatan atau apa saja yang dia diwiridkan, yang diamalkan. Jadi kalau nggak diamalkannya terus continue ya bukan wirid namanya. Ya, hizib yang mustakil saja ya terpisah gitu saja. Jadi harus diamalkan terus menerus. Makanya biasanya kalau kita sudah amalkan menjadi wirid sama kita, itu akan menjadi nur di badan kita sendiri. Makanya jangan sampai itu bercampur. Jadi kalau ada orang yang ngajarkan hizib itu dicampur dengan mistik, akhirnya apa? Jin kiainya itu masuk sama orang yang ngamalkan itu. Nanti orang itu bisa kebal, bisa ini, bisa uangnya banyak dan sebagainya gitu. Jadi kalau udah begitu itu udah menyesatkan. Jadi hati-hati ya. Sangat hati-hati. Udah, pertanyaan berikutnya adalah tentang masalah khauf dan raja. Raja itu harapan, khauf itu rasa takut. Takut itu maksudnya adalah
Jangan sampai amal ibadah kita nggak diterima oleh Allah. Makanya dalam tasawuf itu khauf itu adalah kita terus membersihkan hati kita. Jangan sampai kita sujud, ruku, kita bersedekah tapi kita nggak pernah punya adab. Jangan sampai hancur itu semua gara-gara kita nggak punya adab. Jangan sampai gara-gara hati kita nggak bersih. Hati kita selalu buruk sangka dengan orang lain. Hati kita selalu iri, dengki. Itu akan menghancurkan. Itu khauf itu pentingnya adalah bagaimana hati kita terus kita bersihkan. Terus berusaha kita. Jadi harus ada ahwal itu makamnya. Ini yang selalu kita jabar, kita ulang-ulang. Khauf itu adalah diantara maqamat. Jadi bagaimana ahwal kita, level khauf kita itu jangan sampai level takut kita sama dengan orang awam. Orang awam itu takutnya hanya sama manusia, takut sama harta. Kalau nggak ada harta dia stres. Jangan sampai kita sama takut kita dengan orang awam. Jadi takut kita meskipun kita nggak ada uang, jangan pernah takut. Seandainya kita divonis dokter, kau besok kayaknya bakal mati nih, jangan pernah takut. Meskipun kita divonis bakal mati besok karena penyakit kita, khauf itu makom, level makom kita, khauf itu bukan di situ dia. Tapi kita takut kepada Allah. Ya Allah, jangan sampai aku mati besok ibadahku tertolak. Jangan sampai aku mati besok, ya Allah, hatiku hari ini tidak ikhlas apa yang kau berikan. Jangan sampai aku, ya Allah, hatiku hari ini tidak khusyuk. Jadi khusyuk itu kalau dalam sholat lebih gampang daripada khusyuk di luar sholat ya. Paling gampang kita khusyuk ketika sholat. Tapi itu pun susah kita mencari diri kita untuk khusyuk dalam sholat. Padahal sebenarnya khusyuk itu, makom khusyuk, level khusyuk itu paling ringan itu sholat. Tapi itu pun susah kita lakukan. Yang paling berat di luar sholat. Ketika kita nanti pulang melangkah, hati kita nanti akan lihat setiap wajah. Ini wajahnya ini nggak mengenakkan ini. Itulah di situ berarti hati kita nggak khusyuk. Kalau kita khusyuk dengan ilmu tasawuf ini, bagaimana dosa hasad, bagaimana dosa ghibah, bagaimana dosa iri, dengki, bagaimana bisa menghancurkan semua sifat-sifat busuk hati kita. Kalau kita khusyuk dengan itu, maka itu akan hilang. Bagaimana kalau kita khusyuk menghadapi dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita ditimpa sakit kita nggak pernah mengeluh. Ketika kita khusyuk dengan Allah di luar salat, ketika Allah timpa kita miskin, ditimpa kita dihina orang, kita dapat cobaan dan sebagainya, kita nggak pernah mengeluh. Jadi khusyuk di luar salat sebenarnya lebih berat daripada khusyuk di dalam salat. Tapi itu pun salat kita susah kali khusyuknya. Itu ya. Wallahu taala alam bisawab. Bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al hadzal majlis barakatan wa mubarakah wa ba'id 'alaina fitnatan minad dunya wal akhirah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.